Coba deh, lupakan dulu soal misil dan drone. Kenapa? Karena perang yang paling menentukan sekarang ini sebetulnya terjadi di sini. Di layar ponsel kita semua. Medan perangnya adalah pikiran kita. Dan tepat di tengah pusaran itu, ada satu nama yang jadi pusat misteri besar yang bisa mengubah peta kekuatan global. Nah, ini dia pertanyaannya. Kelihatannya sih simpel ya, tapi jawabannya itu bisa mengguncang seluruh Timur Tengah. Apa sih yang sebetulnya menimpa Mujtaba Khamenei? Sosok yang digadang-gadang bakal jadi pemimpin Iran selanjutnya. Oke, jadi siapa sih Mojtaba Khamenei ini? Gampangnya anggap aja dia ini semacam putra mahkota Iran. Sebagai putra dari pemimpin tertinggi Ali Khamenei, ya dialah kandidat terkuat untuk jadi penerusnya. Jadi bisa dibilang, nasib sebuah negara besar dengan kekuatan militer yang nggak main-main itu ada di tangannya. Dan yang bikin semua ini makin rumit, misteri ini tuh meledak di waktu yang paling genting, tepat di saat Iran, Israel, dan Amerika Serikat lagi tegang-tegangnya di ambang konflik terbuka. Tiba-tiba, nama Mojtaba ini jadi kayak bidak catur utama dalam sebuah permainan informasi global yang sangat berbahaya. Perang informasi ini nggak dimulai dengan ledakan bom, tapi justru dengan bisikan. Sebuah rumor dari media barat menyebar, cepat banget kayak api. Isunya, Mojtaba Khamenei katanya kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan. Mengejutkan kan? Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak lama, narasinya jadi makin gelap. Laporan-laporan baru mulai bermunculan, bilang kalau lukanya bukan cuma di kaki, tapi dia menderita luka-luka serius di sekujur tubuhnya. Dan akhirnya, puncaknya muncul satu klaim yang benar-benar mengguncang fondasi kekuasaan di Teheran. Mojtaba Khamenei bukan cuma terluka, tapi dia terbaring koma. Ini artinya apa? Potensi kekosongan kekuasaan yang, sangat menakutkan. Coba kita resapi dulu implikasinya. Kalau ini benar, artinya sebuah negara adidaya regional itu mungkin lagi dipimpin oleh seseorang yang bahkan nggak sadarkan diri. Terus yang menjalankan pemerintahan siapa dong? Ini bukan lagi sekedar berita politik biasa, ini udah kayak skenario film thriller. Nah, disinilah medan pertempuran yang sesungguhnya kelihatan. Bukan perang antar tentara, tapi perang antara dua cerita yang nggak mungkin dua-duanya benar. Di satu sisi, ada versi dari dunia, dan di sisi lain ada versi dari Teheran. Lihat deh betapa kontrasnya dua narasi ini. Di satu sisi, rumor global menggambarkan seorang pemimpin yang hancur, nggak berdaya. Di sisi lain, Iran bersikeras. Dia cuma luka ringan kok, masih aktif memegang kendali penuh, bahkan pesan-pesan resmi masih terus keluar atas namanya. Jadi, kita harus percaya yang mana? Tapi ada satu masalah besar, satu lubang yang menganga dari cerita versi Iran ini, apalagi di zaman sekarang. Apa itu? Gak ada bukti visual, sama sekali, nol. Gak ada foto baru, gak ada video baru, cuma ada keheningan. Dan disinilah letak masalah utamanya. Di era di mana motonya foto atau hoax, ketiadaan bukti visual itu ibarat undangan terbuka buat kecurigaan. Kekosongan itu akhirnya diisi oleh apa? Ya oleh spekulasi, teori-teori liar, dan rasa takut. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena ini semua bukan lagi cuma soal kondisi kesehatan satu orang. Ini adalah perang di medan tempur yang paling krusial di abad ke-21, yaitu persepsi. Inilah yang namanya perang psikologis modern atau psychological warfare. Tujuannya itu bukan buat menghancurkan tank musuh, tapi buat menghancurkan keyakinan. Senjatanya bukan misil, tapi keraguan. Dan target utamanya adalah mengendalikan narasi. Dampaknya, ini sangat nyata. Coba bayangkan, kalau dunia percaya pemimpin Iran lumpuh, moral rakyatnya bisa langsung jatuh. Para jenderal dan politisi di lingkaran dalamnya bisa jadi saling curiga. Dan musuh-musuhnya, mereka bakal merasa di atas angin, merasa sudah menang bahkan tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Sejarah juga udah membuktikan berkali-kali, rezim-rezim yang paling kuat sekalipun itu seringnya tumbang bukan karena serangan dari luar loh, tapi karena keretakan dari dalam. Kepercayaan yang runtuh di internal itu jauh lebih mematikan daripada bom yang jatuh dari langit. Hal ini membawa kita ke inti strateginya, yaitu bagaimana ketiadaan informasi, diamnya pemerintah justru bisa menjadi senjata yang paling kuat, terutama kalau sudah menyangkut kesehatan seorang pemimpin negara. Dan dalam hal ini, Iran itu nggak sendirian. Coba lihat dari Kremlin di Rusia, Beijing di Tiongkok, sampai Teheran, ada satu aturan tak tertulis yang sama. Kesehatan pemimpin itu rahasia negara tingkat tertinggi. Kenapa? Karena satu foto saja yang menunjukkan kelemahan bisa memicu gempa politik.
Nah, semakin lama mujtaba ini menghilang dari publik, spekulasinya jadi semakin liar. Mungkin ini bukan lagi cuma soal cedera. Mungkin ada perebutan kekuasaan yang brutal di balik layar, sebuah krisis suksesi yang sengaja disembunyikan. Inilah pertanyaan jutaan dolar yang mungkin bikin para analis intelijen di seluruh dunia pusing tujuh keliling. Kalau sang pewaris tahta ternyata benar-benar nggak mampu memimpin, terus siapa yang sekarang pegang kendali militer dan program nuklir Iran? Ketidakpastian inilah yang paling berbahaya dari semuanya. Jadi kita harus sadar, medan perang yang sebenarnya itu bukan di padang pasir yang jauh di sana. Medan perangnya itu ada di sini, di tangan kita semua. Setiap artikel berita yang kita baca, setiap video yang kita tonton, itu semua bisa jadi amunisi dalam perang narasi global ini. Dan pada akhirnya inilah intinya. Di zaman sekarang, Anda bisa punya semua jet tempur dan tank tercanggih di dunia, tapi kemenangan seringkali justru ditentukan oleh siapa yang berhasil mengendalikan cerita yang dipercayai oleh jutaan orang. Jadi, setelah kita bahas semua ini, kita kembali lagi ke titik awal. Kita dihadapkan pada sebuah misteri. Sebuah pertanyaan besar yang masih menggantung, tertutup rapat oleh kabut tebal perang informasi. Karena dalam perang informasi seperti ini, korban pertamanya itu selalu kebenaran. Fakta yang sesungguhnya terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan propaganda. Mungkin kita baru akan tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun dari sekarang. Itu pun kalau kita beruntung. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Ketika informasi sudah jadi senjata, dan setiap pihak sama-sama menjual versi kebenaran mereka sendiri, lalu siapa atau apa yang sebetulnya masih bisa kita percaya?